Hai, bersama saya Nia Nur Aini, motivator magang di Bimba AIUEO Taman Puspa. Saya hari ini ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan terdiri dari 2 pertanyaan, di mana pertanyaan tiap bagian terdiri lagi dari beberapa bagian. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor pertama tentang mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil berikut. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Pertama, menurut saya buatlah murid terlebih dahulu merasa nyaman dengan lingkungan Bimba dengan mengajak berdialog seperti menanyakan kesukaannya, bertanya tentang apa yang dia pakai. Tentunya kita selingi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti pita siapa yang dipakai? Pita adek. Siapa yang memasangkannya? Oh, mama. MA mama. MA mama. MA mama. Ya, itu tentunya dengan berdialog yang kita campurkan dengan bahasa Bimba, dengan menggunakan juga lagu-lagu Bimba. Sebisa mungkin kita untuk membuat murid tersebut merasa nyaman dengan lingkungan Bimba terlebih dahulu. Kalau perlu kita sebelum dia tidak bisa diajak masuk ke dalam kelas, dari depan pun kita harus sudah membuat murid terasa nyaman lebih dahulu. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Tentu kita tenangkan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, jika murid berada di dalam kelas, berusaha kita pisahkan terlebih dahulu dari teman-temannya agar tidak mengganggu konsentrasi teman-temannya. Namun setelah murid tersebut tenang, kita bawa keluar. Bisa lagi kita gabungkan bersama teman-temannya untuk melakukan kegiatan permainan sambil belajar. Pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Tentu mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya berdialog, bertanya, mengalihkan perhatiannya dari agar ia tidak mengganggu murid lainnya. Seperti mengajaknya bernyanyi, kemudian jika suasana sudah kembali baik, berikan lagi kegiatan permainan sambil belajar. Tentunya kita sebagai motivator atau sebagai guru bisa harus mengendalikan suasana namun tidak membuat murid takut atau tertekan. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Tentu kita tidak boleh membiarkan murid melamun atau diam. Maksudnya tidak mengikuti kegiatan atau terlihat merenung atau menjauhkan diri dari teman-temannya. Kita harus seperti lebih aktif untuk mengajaknya berbicara atau berdialog dengan hal-hal yang sebisa mungkin motivator paham tentang kesukaan murid tersebut. Jadi tidak ada murid yang hanya berdiam diri atau melamun. Menurut saya seperti itu. Tentu kembali kita bisa menggunakan cara berdialog sesuai bahasa Bimba, atau kita bisa bernyanyi menggunakan lagu-lagu yang ada di Bimba AIUEO. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Sampai saat ini yang saya baru ketahui, tugas tiap minggu itu seperti merecord video kegiatan belajar mengajar setiap minggu. Sejauh ini pengamatan saya hanya itu yang saya dapat, dan juga ada beberapa jika kita bisa mengerjakan laporan-laporan harian untuk tidak terlalu bertumpuk. Jadi yang harus, pertanyaan berikutnya kan tentang laporan harian. Sebisa mungkin setiap hari kita mengisi laporan harian seperti melakukan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup, dan mengevaluasi hasil kerja anak-anak sehingga tidak ada penilaian atau evaluasi yang tertinggal untuk kita laporkan di setiap minggu dan berakhir di rapot yang tiap bulan. Kemudian pertanyaan berikutnya, jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Tentu target suasana yang menyenangkan, nyaman, dan aman.
sehingga murid tentu dapat dengan mudah mengambil apa yang telah kita ajarkan dan mudah untuk menyerap pendidikan yang telah kita berikan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Cara motivator mencapai target dan tugas. Yang pertama, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid, wajib ya. Harus bisa mengendalikan diri sendiri. Tentu jika kita sedang ada masalah atau apa, sebisa mungkin untuk tidak membawa masalah kita tersebut ke dalam tugas kita sebagai motivator. Sebisa mungkin kita harus pandai mengendalikan diri sendiri. Kemudian kegiatan di kelas harus selalu diawali dengan kegiatan yang menghibur murid, seperti membuat nyaman dulu ya. Jadi agar metode yang kita ingin terapkan dapat terlaksana prosesnya dengan baik. Terus guru harus menerapkan konsep yang bervariasi, harus memiliki metode penunjang seperti variation skill hingga dapat membimbing minat anak dengan mudah. Di sini kita juga tidak boleh menerapkan classical system, harus mengikuti kurikulum Bimba, dan kita sebagai guru atau motivator harus berparadigma Bimba. Kemudian bila mengalami kesulitan di kelas harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru lain atau kepada kepala unit untuk berdiskusi tentang masalah tersebut. Jadi hal tersebut yang tadi saya sebutkan dapat membantu mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O. Pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tentunya menciptakan proses kegiatan bermain sambil belajar secara fun learning. Sekali lagi sebagai motivator Bimba kita harus bisa, atau kita mau belajar terus selalu belajar tentang menciptakan proses kegiatan yang menyenangkan agar proses KBM berjalan dengan baik, murid-murid senang sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu, tentu dengan cara yang menyenangkan dan menyayangi murid-murid sepenuh hati. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Untuk menjadikan suasana kelas aman, pastikan ya keadaan aman dengan tidak adanya sebab bahaya seperti benda tajam atau aliran listrik seperti kabel atau stop kontak dan lantai yang licin yang berpotensi bahaya. Tentu kita harus jauhkan hal itu semua sehingga kelas dapat kita laksanakan dengan aman. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Menurut saya motivator itu harus aktif dalam memberikan kegiatan dengan keadaan yang menyenangkan. Sekali lagi kita perlu tekankan anak-anak harus mendapatkan ilmu dengan cara yang menyenangkan agar mereka lebih mudah menyerap ilmu tersebut. Karena hak anak adalah mendapatkan pendidikan, di mana anak-anak seusia 0 sampai di anak-anak usia dini haknya adalah hanya bermain. Namun dengan kegiatan bermain di situ kita sebagai motivator atau Bimba A-I-U-E-O memberikan kegiatan permainan yang di dalamnya terdapat unsur edukasi sehingga anak dengan mudah menimbulkan rasa ingin belajarnya. Jadi sebelum kita memulai kelas, pastikan kegiatan di kelas itu dimulai dengan hal yang nyaman atau membuat anak senang. Motivator harus memastikan keadaan lingkungan kelas bersih, tentu bersih ya. Kalau sudah bersih, keadaan menyenangkan dan terhindar dari sebab bahaya, kelas akan menjadi nyaman. Berikutnya pertanyaan berikutnya ialah, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Tentu sebagai motivator kita juga tidak menutup kemungkinan memiliki masalah, namun kita harus bersabar jika ada murid yang belum mampu atau lambat dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Harus bersabar, sanggup mengontrol diri lagi tentu jika bertemu dengan keadaan yang mungkin saja tidak kondusif kepada anak didik kita. Jadinya kita harus pandai mengontrol diri. Seperti ada anak yang menangis atau anak yang terlalu aktif, kita tidak boleh sekalipun bukan beremosi kita atau marah atau mengeluarkan suara kencang, itu tidak baik.
sebisa mungkin kita harus lebih memahami keadaan anak hingga anak mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AYUEO. Lebih memahami, bersabar, dan mengontrol diri. Untuk pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain dan belajar apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Tentunya motivator harus memahami dan menerapkan paradigma Bimba. Sekali lagi, sebagai motivator kita harus memahami dan menerapkan paradigma Bimba. Terus kita harus melakukan metode Bimba dan kurikulum Bimba AYUEO. Lakukan pendekatan tentunya secara individual dan small step system. Selalu lakukan evaluasi afeksi anak dengan memberikan motivasi dan reward. Yang terakhir, ajak anak berdialog sesuai kesukaannya. Sebagai motivator, hendaknya kita mengetahui kesukaan anak. Jadi kita dapat memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan rasa mereka untuk ingin menjawab atau berinteraksi dengan guru atau motivator. Jadi anak lebih nyaman untuk berdiskusi atau berinteraksi dengan motivator. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Pertama, ajak anak dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Dalam bermain baca-bacaan kita bisa menggunakan dengan kayak bahasa Bimba, namun kita belum mengenalkan bentuk-bentuk simbolnya terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan bahasa Bimba seperti pertanyaan yang sebelumnya, seperti berdialog yang sebelumnya, untuk mengucapkan kayak diantar siapa hari ini? Oh, diantar papa. PA papa, PA papa, PA papa. Seperti itu ya, kita gunakan bahasa Bimba yang dimana di dalamnya terkandung unsur pendidikan yang secara tidak langsung akan diserap oleh anak. Kemudian ajak anak bermain sambil bernyanyi dengan menggunakan bahasa Bimba tadi, atau seperti kita untuk melantunkan lagu AYUEO seperti AYUEO, dimana anak-anak lebih suka untuk kita ajak bernyanyi, atau kita juga bisa menggunakannya dengan mendongengkan sebuah cerita sehingga anak merasa seperti bukan belajar, dia seperti bermain atau mendengarkan cerita, di mana anak akan turut berperan aktif melakukan tindakan-tindakan saat kita mendongeng atau bercerita. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Menurut saya, pastikan anak sudah nyaman mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AYUEO. Berikan materi sesuai bagan kurikulum dengan tahapan sesuai kemampuan anak. Pastikan individual sistem sesuai dengan karakter kemampuan anak. Jadi kita tidak meloncat-loncat metode atau bagan kurikulum yang telah ditentukan. Jika kita melakukan sesuai bagan kurikulum, insya Allah pasti anak-anak ini akan memiliki perkembangan yang baik untuk mereka mendapatkan ilmu atau membangun minat belajar pada diri mereka semenjak dini. Terus melakukan perlatihan agar anak mampu terlebih dahulu dan menguasainya sebelum pindah tahap modul sesuai bagan kurikulum. Pastikan menguasai dulu syarat-syarat sebelumnya sebelum kita pindah tahap modul sesuai bagan kurikulum. Terima kasih. Sekian itu dari saya jawaban untuk tugas harian belajar di luar kelas hari ketiga. Terima kasih. Saya Nia Nuraini, motivator magang di Bimba AYUEO. Tetap semangat dan terus belajar.